para masyayikh, para kiai, para alim wa bi muqaddami haula panjenenganipun murabbi ma'had Mbah Yai Sahar Banuri, sedaya keluarga besar Dewan Kemasyayikhan, Dewan Kepengasuhan Pondok Pesantren, segenap jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Mustasyar Syuriah Tanfidiyah, badan-badan otonom, Sadataz Zu'ama, pejabat pemerintah, khususipun Ibu Camat Kecamatan Kampar, jajaran Forkopimka, saking Polsek, ugi saking Koramil, ugi saking Kepala Kantor Urusan Agama, Dewan Asatidzah, para muallimin, segenap tamu undangan, khususipun para wali santri, wali murid Madrasah Diniyah Al-Atiq, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla, ingkang mugi-mugi sedaya pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka haflatul munazzamah bi akhiris sanah ad-dirasiyah Madrasah Al-Atiq, wonten unen-unen ingkang sederhana sangat bahwa seorang anak bisa berpotensi dadosaken rahmat, bisa berpotensi dadosaken fitnah. Rahmat dari seorang anak, sejarah mencatat belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mangkel gething lan gelo oleh seorang paman yang sampai dinas wonten Al-Qur'an dengan bahasa nama, kecuali Abu Lahab. Tiyang ingkang ngalang-ngalangi perjuanganipun Nabi itu dari berbagai komunitas. Ada dari komunitas kaum intelektual dipimpin oleh seorang kafir jahiliyah naminipun Nazar Ibnul Haris. Ada dari komunitas kaum politisi dipimpin oleh Abu Sufyan Ibnul Harb. Ada dari komunitas bangsawan dipimpin kalian Syaibah Ibnu Rabi'ah. Ada dari komunitas kaum dukun dipimpin kalian Labid Ibnul Asam.
Tapi yang paling menyakitkan, sing paling gregetke kangge Kanjeng Nabi itu yang menghalangi dari pihak keluarga. Naminipun Abu Lahab. Allah itu kalau memberikan nas, dakwakan mengecam seseorang itu menggunakan bahasa mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi dengan bahasa mereka, karena di antara mereka itu ada yang akhirnya masuk Islam. Tapi untuk Abu Lahab, Allah menjelaskan dengan nama jelas, tabbat yada abi lahabiu wata. Tapi Abu Lahab, sejahat-jahatipun Abu Lahab, Rasulullah pernah memberikan kehormatan tenggene Abu Lahab dengan menyebut kata ammi. Abu Lahab ammi, pamanku. Keranten apa? Sebab Abu Lahab niku kagungan seorang anak naminipun Durrah. Durrah aslamat wa hajarat ma'an Nabi. Dia masuk Islam, kemudian hijrah bersama Nabi. Teng Madinah niku wonten salah setunggalipun pasar Qotomah. Pasar niki penjuali estri sing tumbas nggih estri. Biasane pasar ngeten niki rada rame mergo ngenyangi nemen. Setiap Durrah teng Madinah mlebet dateng pasar, menawi dipun tawani kok mboten tumbas niku tabat diwaca kalih bakuling. Monggo Mbak Durrah niki wonten jajan, oh ngapunten mboten tumbas, mboten napa-napa wong tabat siada abi lahabiu wata. Kapan tumbas kok kendeen oleh ngenyang diwacakno tabat. Sehingga Durrah niki bingung. Badhe muring-muring niku Quran. Wong Quran kok diuring-uring mboten langsung. Tapi mboten muring-muring sejahat apapun Abu Lahab niku bapakku. Coba. Akhiripun Durrah niki curhat tenggene Kanjeng Nabi. Mangkane curhat niku penyakit lawas, ngoten nggih. Hadi matur, ya Rasulullah, mabalu auladil kuffar ghairi. Pripun anak-anak itu yang kafir liyane kula. Bakul-bakul sing teng pasar Qotomah niku sedaya bapake kafir, mboten namung kula. Ning senengane maos tabat kula badhe muring-muring niku Quran. Tapi mboten kula muring-muring niku bapak kula. Ning macane niku lho Kanjeng Nabi, nek pendak kula mboten tumbas. Apa kata Nabi? Ya Durrah, idza shallaitid durra fasalli haitsu ara. Wis ngene Durrah. Engko duhur waktu jamaah ambil posisi di mana saya melihat engkau setelah sholat. Unggih Kanjeng Nabi. Begitu Nabi selesai sholat, noleh kepanggih kali Durrah. Apa kata Nabi? Ya Durrah kumi. Wahai Durrah, berdiri kamu. Ya. Sabadane Durrah niki ngadeg. Kanjeng Nabi mendekat dawaken apa? Hazihi bintu ammi. Coba. Hazihi bintu ammi. Fala yaqulanna ahadun ilaiha illa khaira. Durrah niki anake paklikku. Orang yang paling menghalangi perjuangan Nabi. Ya.
dipanggil oleh Nabi dengan sebutan hazihi bintu ammi. Ini adalah anak dari pamanku. Mulai hari ini jangan sampai ada penduduk Madinah mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh Durrah. Mulai detik niku para rawuh, surat Tabbat menjadi surat yang paling tidak laku di Madinah. Boten wonten imam ngimami maca Tabbat, kuwatir krungu kali Durrah. Kejaba imam sing ora apal juz amma niku mawon. Lho niki kehormatan menunjukkan anak itu membawa rahmat. Bahkan oleh orang yang paling dibenci oleh Allah dalam nas yang qat'i, tabbat yada abi lahabiu. Nomor kali wonten tiyang keluarga dari Nabi yang menghalangi perjuangan Nabi, naminipun Abu Jahal. Abu Jahal niku saking eleke, mpun viral niku setiap wonten sahabat kok kelakuane elek niku nek ngelokno nisbataken Abu Jahal. Jadi nek wonten koncone sing nakal dasar Abu Jahal, mesti Abu Jahal yang dicangking. Dalam perjalananipun Abu Jahal itu punya seorang anak yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Setelah terbukanya kota Makkah, dia masuk Islam. Namanya Ikrimah. Dia menjadi panglima perang Nabi, wafat syahid dalam perang Yarmuk, dan dia ikut perang Yamamah. Setelah Ikrimah masuk Islam, apa kata Nabi? La tasubbu Aba Jahlin fa inna lahu Ikrimah. Kowe aja sampai misui Abu Jahal. Sebab saelek-elek Abu Jahal, dia punya putra namanya Ikrimah. Dua orang yang paling dibenci oleh Allah terangkat derajat penyebutannya dengan kata ammi, yang satu melarang untuk melaknat Abu Jahal karena punya anak. Maka niki anak niku pancen iso ndadosaken rahmat, itu fakta. Sisi lain, anak itu bisa menjadikan fitnah. Apa yang membuat seorang nabi tidak mau memberikan syafaat? Nabi niku diuji napa mawon? Tahan. Mboten wonten nabi gremeng. Wong wali mawon la khaufun alaihim walahum yahzan. Mboten wonten nabi diuji gremeng. Nabi Ayub diuji lara 23 tahun. Tapi setiap nabi yang diuji oleh anak itu selalu mengeluh. Nabi Nuh alaihissalam niku diuji oleh kaumnya 500 tahun, dikhianati oleh kaumnya. Nabi Nuh tenang. Tapi ketika Nabi Nuh kagungan putra naminipun Kan'an, dan Kan'an menjadi orang yang kafir, apa kata Nuh? Yatamanna Nuh alla yakuna nabiyan. Nabi Nuh niku nate angen-angen dahniyo ora usah dadi nabi ora apa-apa, sing penting anakku soleh. Jadi semua nabi yang diuji oleh Allah tahan kecuali urusan anak. Nabi Adam alaihissalam tidak mau memberikan syafaat kepada umatnya, itu diantara faktor ma'adirahnya adalah mergo duwe Qabil. Jadi Nabi Adam boten namung gadah Habil tapi punya Qabil. Nalikane umate padha matur syafi'na ya Adam, syafi'na ya Adam. Kula jangan paringi syafaat, Adam paringi syafaat. Napa dawuh Nabi Adam? Lho wong anak kowe ora iso nyafaati kok apa meneh umatku. Coba. Mangkane sedaya nabi niku nek ndonga selalu melibatkan anak. Sedaya nabi nek ndonga mesti melibatkan anak.
Dan di antara tanda-tanda doa orang tua yang tidak dikabulkan oleh Allah karena tidak melibatkan anak. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Zuriyah yang disebut. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Zuriyah yang disebut. Ya. Wonten donga sing pun populer, mesti hafal yang mriki. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyah. Zuriyah disebut. Ya. Termasuk malih ketika Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah pangkatnya, qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati. Semua nabi kalau berdoa melibatkan zuriyah. Sebab tidak ada yang menyedihkan bagi seorang nabi ketika diuji Allah tentang anak. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Mila donga di zaman Nabi Musa alaihissalam niku wonten tiyang donga. Mangkane donga niku, nggih, donga niku nek jenengan donga kok dikabulno kali Allah niku ada dua kemungkinan. Kemungkinan rodok wali. Pak KUA nggih, Pak saing KUA nggih. Kemungkinan rodok wali, kemungkinan rodok mambu setan. Lho sampean donga, umpamane niki grimis, dadak terus donga, ya Allah, muga-muga udan kok leren. Lah kok leren tenan, sampean maca istighfar sing kathah. Keranten napa? Mungkin dongamu sing mandi itu jenengan dicintai oleh Allah utawa pancen potongan rodok mambu setan. Mergo setan niku dongane ora ana sing ditolak kali Allah, Pak. Sampeyan padosi tenggene Quran kali hadis mana setan donga ditolak kali Allah. Teng Quran dawuhaken Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda hidupku sampai hari kiamat. Allah jawab, langsung, Pak. Jaluk apa nih? Lu ditawani, Pak, kali Gusti Allah. Jaluk donga apa nih sampeyan? Rabbi salitni ila yaumil qiyamah. Ya Allah, tunda hidupku sampai hari kiamat. Iya, lo langsung iya. Mangkane sampean dungane kok mandi, sampean kudu istighfar. Mergo bekne rodok mambu setan. Karena ada yang indah dari doa. Setiap Al-Qur'an bicara tentang yas'aluna, jawabannya selalu pakai qul. Sehingga ada seorang dokter di Mesir, Dr. Syarbasi, itu menulis buku atau kitab namanya Yas'alunaka fid-dini wal hayat. Setiap ada kata yas'aluna selalu pakai qul. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas. Pokoke Quran niku setiap ada kata yas'aluna selalu pakai qul. Artinya Allah itu membuat perantara Nabi Muhammad untuk menjawab. Yas'alunaka 'anil anfal qul. Yas'alunaka 'andil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Yas'alunaka 'alis syahril haram qitalin fi qul. Selalu ada kata qul kecuali ayat doa. Ayat doa tidak pakai qul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Tidak pakai kata qul. Makanya jenengan donga niku damel wasilah nggih sae. Boten damel wasilah, nggih mboten napa-napa. Sebab napa? Allah menjawab doa itu tidak pakai qul. Jadi qulnya disimpan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Lesan masalahnya jenengan donga kok terus mandi, itu ada dua kemungkinan. Satu, mergo Gusti Allah seneng. Ya.
Ana Allah alladhi yaqulu li syai'in kun fayakun fa'ati'ni. Aku iki Allah yang berhak mengatakan kepada apapun kun fayakun fa'ati'ni, maka taatlah engkau kepadaku. Aj'alkum taqul kun fayakun. Nah, dengan purun taat, nak gelem taat karo aku dawi Allah, Allah akan menjadikan lisanmu kun fayakun. Jadi lisanmu akan dibikin oleh Allah kun fayakun. Tapi wonten tiyang sing donga niku Allah mboten seneng dongane, sehingga napa Allah dawuhi teng para malaikat, ajibu fa inni akrahu an asma'a sauta. Kabulkan berisik dawuh Allah. Dadi ana kalane donga dikabulno muga Gusti Allah merasa berisik dengan doa itu. Dan niki wonten zaman Nabi Musa alaihissalam tiyang niku ndonga bukrotan hattal asyi. Aku kok berbeken nggih karo suarane. Ada bukrotan hattal asyi. Mulai dari pagi sampai petang niku ndonga terus. Sampai Nabi Musa niku gumun dane mandine dongane. Tapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa inni la ujibu du'aahu. Musa, aku orang ngabulno dungane blas orang. Halla tujibu ya Rabb. Sampai Nabi Musa mohon, ya Allah kabulno lah. Siti-siti mboten napa-napa. Dawi Allah, la fa inni la aqbalu du'al bakhil. Saya tidak akan menerima doanya orang yang medit. Duh, Nabi Musa gumun wong tiyang niki lomo kok diarani medit. Napa dawi Allah? Jajar rungokno, dungane rungokno. Setelah didengarkan Nabi Musa, ternyata mulai pagi sampai sore dongakno awake dhewe. Padahal punya anak 14. Lho ngoten kula anake sitok mawon kok mboten wonten sing dicangking. Sehingga Allah memastikan tidak menerima doa orang tua menawi putrane mboten dipun sebut. Para rawuh ingkang kula mulyaken, niki artosipun bahwa di dalam mencari ilmu itu ada dua sandaran. Sandaran pertama adalah sandaran tentang keilmuan. Bun, keilmuan niki mbon lah, nggih. Keilmuan Indonesia niki luar biasa. Kula mbon keliling banyak negara, niku kula ningali ngeten. Ketika ada orang menceritakan bahwa di Turki itu banyak orang yang hafal Quran. Di Turki 3 kali saya ke Turki. Kula banyak keliling tenggene madrasah Quran. Jumlah di data wong sing apal Quran teng Turki tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Jobi. Ning Indonesia niki wong apal Quran ora kena dihitung. Ngoten Yai, mboten saged dihitung. Kalau di Saudi Arabia orang yang hafal Quran nggih niku oleh gaji PNS, gaji ASN. Mergo arang-arang sing hafal Quran. Coba kalau di Indonesia orang yang hafal Quran digaji pegawai negeri remek BUMN, Pak. Saking banyaknya Al-Quran turun di mana? Di Mekah sehingga ada surat Makkiyah. Al-Quran diturunkan di Madinah sehingga ada surat Madaniyah. Tapi penghafal Quran justru terbanyak ada di Indonesia. Di Maroko, di Maghribi sudah tidak ada orang hafal Jurumiyah. Padahal kitab Jurumiyah niki diulangaken nggih, kitab nahwu yang paling rendah nggih niku Jurumiyah. Jurumiyah dikarang oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji Al-Maghribi. Jurumiyah itu dikarang oleh orang Maroko. Tapi detik ini orang Maroko yang hafal Jurumiyah sedikit sekali. Di Indonesia santri kula mawon sedaya apal Jurumiyah. Padahal santri kula niki mboten mambu Arab, ya ora Arab mambu. Ya padha karo tiyang mriki lah darani Arab kok pesek-pesek kan.
Tapi kenapa mereka banyak hafal Jurumiyah? Pengarang kitab Imriti Ibnu Umairah, Yahya bin Syaraf bin Umairah al-Imriti itu lahir di Mesir. Ada di Kairo. Tapi penduduk Mesir bisa dihitung berapa yang hafal Imriti. Coba, di Indonesia ini jutaan santri hafal Imriti, Pak. Imriti dibikin oleh orang Mesir, tapi banyak penghafalnya justru dari Indonesia. Kan? Bun, damel contoh napa malih? Wonten fikih niki diulangaken niki khataman diniyah nggih. Wonten fikih naminipun Ghayatul Ikhtisar niku naminipun takrib. Dikarang oleh Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahan itu dari Iran. Karena ada dua ulama besar di Iran itu yang aneh. Satu Asfahan itu yang dicurigai Amerika sebagai pengaya uranium nuklir, niku Usfihan. Yang satu dari Khorasan melahirkan Imam Ghazali itu dari Al-Khorasan, padahal Dajjal itu keluarnya dari Khorasan. Berarti ada dua provinsi, dua di Iran. Dan ulamanya berjasa besar. Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahan mengarang kitab takrib. Tapi berapa banyak di Iran orang yang belajar kitab takrib. Tapi santri di Indonesia, pondok napa niki Nailul napa? Nailul Ulum hampir semuanya belajar takrib. Nggih ya nggih, belajar takrib. Padahal takrib dikarang oleh orang Iran dan orang Iran sudah nggak bisa baca takrib. Ada ulama besar dari India, namanya Imam Zainuddin Al-Malibar. Al-Malibar itu mengarang kitab namanya Fathul Mu'in. Di Malibar sudah diajarkan. Di India wis ora ono tiyang maca kitab Fathul Mu'in. Tapi di Indonesia itu dipakai rutinan di pondok pesantren. Niki luar biasa. Makanya Indonesia niki insya Allah kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia. Saniki tenggene pondok niki diulangaken alfiyah napa mboten nggih? Ada, diulangaken alfiyah nggih. Ada alfiyah. Alfiyah diajarkan. Alfiyah itu karangannya Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik. Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i. At-Ta'i itu provinsi Al-Jayyani. Al-Jayyani itu provinsi di negara Spanyol. Ada di Spanyol, ada di provinsi Al-Jayyan sebagai Marokizul Iktisadiyah. Pusat kekuatan ekonomi di Spanyol itu ada di provinsi Al-Jayyan. Makanya dulu ada supermarket di Indonesia Al-Jayyan itu mesti isinya ekonomi. Namanya Jayyan. Mengarang kitab Alfiyah. Tidak ada di Spanyol orang yang hafal Alfiyah satupun hari ini. Penduduk Spanyol asli bahkan tidak belajar Alfiyah. Mergo dikuasai oleh orang Kristen. Tapi yang banyak mengaji justru orang Indonesia. Dibawa oleh ulama. Simple. Nabi dawakan al-ulama warasatul anbiya. Nabi mboten dawakan al-ulama warasatul mursalin. Cobi, jangan. Itu dalam kitab Mustadrak Al-Imam Al-Hakim dimuat. Sunan, semua kitab sunan. Abi Dawud memuat. Sunan Ibni Majah memuat. Sunan Nasai memuat. Dan simple. Wa annal ulama warasatul. Lu ulama itu pewaris Nabi. Bukan pewaris Rasul. Bayai. Itu dia kalau supaya. Bayai itu. Bayai sahar. Niki boten warasatul mursalin, tapi warasatul anbiya. Sebab anbiya nabi itu didawi Allah hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah bagimu Allah dan pengikutmu. Maknanya apa? Innama bu'istu mu'allima. Nabi mengatakan saya diutus tidak lain kecuali untuk mengajar. Maknanya piyambak iniku nggadahi pengikut. Semua nabi punya pengikut.
mengajarkan setahap demi setahap. Tapi nak Rasul benten malih, karena Rasul itu baligh ma unzila ilai. Makanya Rasul itu tugasnya pidato. Jadi mubalek sing ngalor ngidul niku belum tentu warasatul ulama, tapi jelas warasatul mursalin. Mergo warasatul mursalin mubalek kongkon pidato rono, diundang ning Kediri, diundang ning Semarang. Ini kapasitas sebagai warasatul mursalin. Mergo penggaweane Rasul iku ngluyur dakwah. Tapi kalau warasatul anbiya, nabi niku mboten ngluyur dakwah. Nabi niku orang yang datang diajar, diulang setahap demi setahap. Makanya sahabat yang mendampingi Nabi dalam kapasitas beliau sebagai nabi niku ngalim-ngalim mergo diulang setahap demi setahap, tobaqo an tobaq, sifatnya eskalatif. Tapi sahabat yang mendampingi Nabi dalam kapasitas beliau sebagai rasul niki umume ora patek pinter, mergo ngajine ya cara sakniki pendak rejepan, ngoten. Padha karo wali santri rata-rata nggih nuwun sewu menawi ten mriki pengecualian nggih. Rata-rata santri niku luwih pinter tinimbang wali santri. Ngaten iki leres napa mboten? Kok ketoke ora paten jawab nggih. Rata-rata santri niku luwih pinter tinimbang wali santri. Ngeten iki bener napa hoax ngeten. Lu aja terus diarani putrane apal Imriti, terus bapake apal embel. Nggih napa nggih? Putrane niku iso maca takrib, lho bapake maca Arab rong karuan iso kok. Lho putrane niki kula niku pas wisuda tahfidz Quran, ya Allah, putrane mawon apal Quran, ndahne ibuke iku guyu kabeh. Lha wong anake we apal 30 juz, apa meneh ibuke, menawa ibuke 32 juz. Kenapa? Karena wali santri itu diajar oleh kiai dalam kapasitas sebagai warasatul mursalin. Warasatul mursalin niku ngajine pendak-pendak. Maka tidak semua warasatul mursalin itu warasatul anbiya. Niki aneh. Aneh. Tidak semua kiai itu mubaligh. Itu wajar. Tidak semua kiai mubaligh. Tidak semua nabi itu rasul. Nabi sing jumlahi 124.000 itu yang viral hanya 25, Pak. Niku mawon mergo diviralno karo Quran. Tapi yang aneh, kalau ada warasatul mursalin ning dia bukan warasatul anbiya, niku berarti ngrusak akidah. Ana rasul kok ora nabi. Niku lah aneh. Nggih napa nggih? Loh, nabi tidak semuanya rasul, tapi kalau rasul semuanya nabi. Lah niki nek ana mubaligh kok ora ngalim, iku berarti ana rasul ning ora nabi. Niku ngerusak tatanan akidatul awam. Leres mboten niki? Akidatul awam jadi rusak. Lah di Indonesia niki mubaligh itu ada dua. Ada mubaligh itu yang baligh ma unzila ilaik. Niku rasul yang nabi. Ning wonten mubaligh itu diambil dari kata balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Coba. Makanya jenengan nek wis apal sa ayat berarti SK mubalighnya sudah turun, Pak. Lho jenengan kok wis apal Fatihah berarti SK mubalighnya sudah turun. Ning persoalane ana sing ngundang apa ora iki lho masalah. Karena sosiokultural di dalam masyarakat Indonesia apa yang disebut sebagai determined by the fate of the people. Ono wong apal saayat nih mergo pinter ngomong laris, Pak. Ono wong apal 1000 ayat ora pate iso ngomong ya ora payu, Pak. Ada makanya kiai niku nunggoni pondok mengajar santrinya setahap demi setahap. Makanya Gus Dur niku nek pidato ora tahu serius. Kalau saya ditanya apa bedanya Gus Dur dengan Zainuddin MZ, simple jawaban kula. Gus Dur itu mubaligh 1 juta umat, nek Zainuddin MZ itu mubaligh 1 juta pendengar.
Beda kalau pendengar niku bar krungu ya wis. Yang pidato wafat intaha, the end, selesai. Tapi Gus Dur tidak selesai dengan wafatnya. Kewafatan Gus Dur itu menunjukkan bahwa orang alim itu justru lebih hidup setelah kematiannya. Bahwa hidup orang alim itu lebih panjang daripada usianya. Lah Gus Dur niku nek pidato ora tau serius. Tapi nanti sumerep Gus Dur pidato serius metenteng, boten. Gus Dur ngomong malah ngeritik senengane, ngeritik wong pidato. Wonten tiyang pidato, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Ini Gus Dur bisi tiyang. Syukur itu apa pincang ta? Kok njaluk dipanjatno? Niki akhirnya sesuai pidato sing sambutan muni mari kita melihat syukur memanjat, ya akhirnya bingung kabeh. Wonten khotib pidato mari kita tingkatkan iman, tingkatkan iman. Gus Dur yo bisi konconi, ape mbok tingkat piro? Iku nek sampai keduwuren malah wong aras-arasen munggah. Iku gara-gara iman ditingkat terus niku lho. Gus Dur tidak terlalu serius karena Gus Dur tahu bahwa ceramah tidak menyelesaikan apa-apa. Kulo ceramah ngalor ngidul itu yang selesai Pak Kapolsek, urusan saya. Adapun Anda emang gue pikirin. Duh, mubalik niku nek ngaji ngalor ngidul yang selesai urusannya dia Pak. Ora duwe montor, dadi montor. Omahe elek dadi api. Pondoke iso dadi api. Nggih? Duwite iso akeh. Yang selesai urusan dia sendiri. Adapun urusan umat, tidak ada masalah. Anda yang sekarang bakul bakso, setelah mendengarkan ceramah, tidak ada jaminan bahwa besok, bulan depan, tidak menjadi penjual bakso, bahkan mungkin bangkrut. Makanya Gus Dur tidak selalu serius, karena Gus Dur tahu ceramah tidak menyelesaikan apa-apa. Yang menyelesaikan itu ilmu, dan itu diajarkan di pondok tobakon an tobak. Jadi mengajar itu eskalasi. Betul mungkin ono wali santri diulang sak jam terus paham kabeh. Apa meneh nek wis sepuh wali santri niki nek ngrungokno ngaji juruse mesti jituk tuli. Wis ngajine ngantuk, metu-metu lali. Mergo bar ngaji mikir utang. Nggih napa nggih? Bar ngaji mikir blonjo, bar ngaji mikir kapan pintere. Tidak mungkin. Kenapa? Karena warasatul mursalin. Jadi pewaris para rasul, rasul tugasnya keliling. Makanya para rabu niki saestu saku mboten nate ningali Gus Dur itu ceramah sampai meteng-teng. Maka ada seorang wali besar, menurut saya wali, dan saya 3 kali ingin ziarah selalu gagal. Ada seorang wali yang lucu, namanya Nasruddin Al-Haujah. Nasruddin Al-Haujah itu seorang dari satirikal Bani Saljuk. Bani Saljuk. Dia terkenal memang orang alim, tapi lucu. Dia didatangkan di sebuah kaum. Tenggene perkampungan niku diundang. Bareng diundang niku kontraknya langsung 7 hari. Jadi langsung 7 hari. Supaya paham dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa sampai 7 hari didatangkan. Dia terkenal alim. Tapi Nasruddin tahu bahwa 7 hari tidak cukup untuk membuat orang paham. Maka Nasruddin nerangno gak enak ngoten. Wis padha karo kula lah. Dadi nerangno wis gak enak. Yang datang 1000 orang. Dadi berduyun-duyun wong 1000 ngrungokno pidatone. Pidatone wis gak mutu, ora enak. Akhirnya hari berikutnya sing teko karek 500. Sing 500 moh teko. Wong 500 pidatone tambah nemen gak enake. Hari berikutnya sing teko karek 100. Sing 400 mogok, mboten purun dugi. Barang 100 pidatone tambah nemen gak enake. Sing teko karek 10 iku mawon panitiane tok nih. Ketua panitia, bendahara, sekretaris, kantor ngoten mawon. Akhirnya setelah 4 hari tidak dilanjutkan, panitiane matur, "Yai, benjing dinyatakan libur. Kontrak yang mestinya 7 hari hanya berlaku untuk 4 hari. Loh, kenapa? Tidak ada yang datang, Yai.
Apa kata Nasruddin? Alhamdulillah, Masya Allah, tiang mriki niku ternyata cerdas-cerdas. Ana wong 1000 ngrungokno pidato, sekali pidato sing 500 wis paham. Dadi ora gelem teko mergo wis. Lho 500 tak pidatoni sing 400 wis paham, karek 100. Lah 100 tak pidatoni sing 90 wis paham, saiki karek 10. Karek kowe tok iki kok goblokmu ora barbar. Ini sebuah sindiran bahwa yang paling pokok itu sebenarnya adalah ilmu dan akhlak. Ini yang menyelesaikan persoalan, bukan pidato, Pak. Orang pidato der pulang selesai. Apa yang diambil hikmah dari pidato ndak ada. Kayak ngeten iki anggap mawon niki acara hiburan ngoten mawon. Dadi ora patek napa? Jangan badhe mirengaken napa? Dalam pidato 1 jam. Non? Hanya bisa menilai ning guri kok ngomong iku kiai ning ngomong ngopo gitu. Yang bisa menyelesaikan itu ilmu. Dan ilmu itu Al-Qur'an menyebutnya sampai 869 ayat. Tidak ada kitab suci, apa itu Injil, Zabur, Taurat, Injil Matius, Lukas, Injil Yohanes, dan Injil Barnabas yang tidak diizinkan terbit oleh Ittihadiyatul Kanais Al-Alam, Persatuan Gereja Internasional. Apa kitab apa saja, tidak ada yang sebanyak menjelaskan tentang ilmu melebihi Al-Quran. Al-Quran. Sampai Allah dawakan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Samakah orang pandai dan orang bodoh? Quran niku biasanya tangklat, niku jawab. Quran niku nak tangklat jawab. Tapi Allah bertanya tidak menjawab karena apa? Karena hal itu dimaknai nafi. Karena sudah jelas. Samakah orang pandai dan orang bodoh? Itu ndak usah dijawab. Ora podo sembarangnya niku mboten podo. Mulai sangka ngajine ora podo. Bayarane ora podo. Sampai nuwun sewu nyolongi ora podo, Pak. Nyolongi ora podo. Jadi wonten tiyang kok nyolong sapi itu jelas wong goblok lah. Nyolong kok mentok niku jelas goblok nih. Mergo nek wong pinter nyekel jabatan niku nyolonge damel pulpen, Pak. Sing dicolong miliaran. Lho ngoten niku ning ndi diceluk yang terhormat padahal maling, Pak. Ini karena ilmu. Makanya sedaya nabi niku diperintahkan Allah untuk belajar ilmu. Ada kalanya Allah mengajar nabinya itu melalui teguran, ada kalanya langsung berbentuk madah al-ilmiah. Allah niku nak mulang nabinya kadang-kadang teguran. Kalau contoh agen, Nabi Yusuf alaihissalam niku lah nabi sing paling ganteng. Mboten wonten nabi sing gantengnya kayak Nabi Yusuf. Sehingga Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, jenengan kali Yusuf nu sakjane ganteng pundi to Kanjeng Nabi? Apa kata Nabi? Yusuf ajmalu khalqan wa ana ajmalu khuluqan. Di dunia ini Yusuf lebih tampan dari saya untuk bentuk, tapi untuk akhlak saya. Tapi di akhirat saya lebih tampan karena nurnya itu datang dari saya. Lho Nabi Yusuf niku nalika tesih alit ngoco, Pak. Bareng ngoco niku ada timbul rasa muzi. Muzi itu mengagumi diri sendiri. Nabi Yusuf niku ngomong ngeten, "Lau kuntu mamlukan lasawaitu malan adima." Nabi Yusuf di hatinya ngomong, andaikan saya ini budak, tentu harga saya mahal. Lu ngoten Gusti Allah tersinggung, Pak. Karena apa? Karena dianggap ini tidak beradab. Makanya ilmu adab dan akhlak itu selalu bertalian. Bareng oleh Allah dianggap, wah ini tidak punya adab. Wong kok mengagumi dirinya, kok gak mengagumi aku sebagai pembikin ketampanannya. Kenapa dia mengatakan, lau kuntu mamlukan lasawaitu malan adiba. Andaikan saya hamba, maka hargaku mahal.
Akhir kali Allah delingaken napa? Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya tenggene napa? Sumur. Dibuang tenggene sumur, ditemu oleh musafir. Fatalnya musafir yang menemukan Nabi Yusuf adalah musafir yang zuhud. Fasyarahu bisamanim bakhsin darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Musafir yang menemukan Nabi Yusuf niki wong-wong zuhud sedaya, ora patek doyan duit. Ketika Nabi Yusuf dibawa oleh musafir ini, ono wong nyopo, "Kang, budakmu kok ganteng, Kang?" "Iya." "Piro regane, Kang?" Kata musafir, "Lah nek cara sampean piro?" Dadak jawab guyon tiyang niki wau, "Umpama 100.000 no piye?" Padahal bayangannya Yusuf kalau sekarang umpama saya dijual laku 5 miliar karena nggak ada orang setampan saya. Lah kok dinyang 100.000 diparingno, Pak. Ya wis kono sampean gowo. Kaget wong iki. Padahal tujuannya main-main. Tapi yang menemukan Yusuf adalah wakanu fihi minaz zahidin, orang-orang zuhud. Maka ketika Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri, piyambake rapat kali dulure, dia mengatakan, yang menyakitkan hati saya, iku ora kok mergo sampean buah aku ning sumur, kalau itu merupakan awal dari kronologi akhirnya saya menjadi Perdana Menteri. Sing grewegetno aku iki ternyata regoku mok 100. Loh, ini adab yang diberikan Allah, pembelajaran. Pembelajaran. Para rawuh. Contoh lagi misalnya, ada seorang nabi, Nabi Yakub. Nabi Yakub niku ketika Nabi Yusuf mau diajak bermain oleh saudaranya, apa kata Nabi Yakub? Inni akhafu wa akhafu ayyakulau dzibu. Ojo aku khawatir karo Yusuf dimakan serigala. Itu Allah tersinggung. Kenapa? Loh, ono nabi kok khawatir oleh serigala? Ini kan gak umum. Harus ada pelajaran ini untuk nabi saya. Lalu apa yang terjadi? Nabi Yusuf dibuang di dalam sumur. Dibuang di dalam sumur, bajunya dilepas, klambine dicopot, saudaranya membikin alibi. Jadi alibi niku pancen yo lawas wis wonten niku. Faja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Bajunya Nabi Yusuf niku dioret-oreti darah napa? Kambing. Terus mereka datang ke orang tuanya, ke ayahnya, "Bah, ngapunten Yusuf kula tinggal indah mata'ina tenggene berkatan mereka, kula tinggal dulinan." Akhirnya Yusuf dimakan serigala. Coba. Mendengar berita itu Nabi Yakub menangis, melihat bajunya Yusuf penuh dengan darah, menangis. Walamma ra'a qamisahu sahihat, ketika baju ini diperiksa dan ternyata mboten bedah, Nabi Yakub apa? Yadhak, tertawa. Ada serigala kok begini sopan. Serigala sopan. Bagaimana ada serigala memakan korbannya berdarah-darah tapi kelambine kok mboten bedah. Iki serigala apa seriatun kira-kira ngoten. Iki ra umum iki. Nabi Yakub tertawa. Nabi Yakub memanggil serigala. Jadi serigala dipanggil karena dengan mukjizat Nabi Yakub serigala dipanggil. Serombongan serigala, 27 serigala dari berbagai kabilah serigala. Jadi kabilah serigala, ngoten nggih. Itu ditanya. Kowe mangan Yusuf ya? Serigala napa? Mboten napa. Kowe mangan Yusuf ya? Menang. Loh. Pertanyaan 3 kali. Kowe mangan Yusuf ya, anakku mbok pangan. Apa kata serigala? Nuwun sewu Nabi Yakub. Serigala bisa bicara di hadapan Nabi Yakub. Kambing sampeyan yang segitu banyak, ada ndak cempe sitok tak pangan? Ora. Lah wong cempene wedhusmu ora tak pangan, kok anakmu gendeng taku. Nabi Yakub tersadar. Masya Allah. Terus Nabi Yakub bertanya, "Lho terus sing mangan sapa?" Meneng. Kowe ro sing mangan sumerep. Sopo sing mangan? Sopo sing mateni? Ning dia anakku. Dia diam. Kenapa diam?
Serigala menjawab, aku takut ayakhtamani rabbi an akuna namaman. Saya takut nggak madul ning jenengan, lalu saya disetempel oleh Allah sebagai tukang adu-adu, madulan. Aku mau jadi wong madulan. Serigala itu tahu kisahnya Nabi Yusuf, tapi tidak mau lapor kepada Nabi Yakub mergo kuwatir dinggep tukang madul. Nabi Yakub bisa belajar dari Allah yang lewat serigala. Ini namanya bukan ilmu lagi, karena semua nabi itu punya sifat fatonah. Tapi ada wilayah takdib. Satu contoh yang ketiga. Ketika lama tidak ada hujan, itu solusinya kan sholat istisqa. Nabi Musa sholat istisqa. Nabi Musa sholat. Makanya kula niku nanti kengken ngimami sholat istisqa. Wonten salah satu jamaah keng Lamongan nyuwun kula ngimami istisqa. Niku langsung kula tolak ya. Mergo iya nek udan, ora udan remek kula ya. Non? Tenggene daerah Dukun Gresik pas ngaji udan, tiang-tiang buyar. Kula langsung muni, "Aja buyar, ayo maca tabat ping 3, inna ataina ping 3." Pun tak jak maca bareng, udan leren. Terkenal dongaku mandi. Teng Lodan Sarang, acara Walimatul Khitan sampai sekarang nggak saya lupakan, tahun 2016. Pas kula ngaji udan, wong-wong padha buyar gak ono terope. Aku ngomong, "Aja buyar, ayo maca tabat ping 3." Tambah dawurs. Tambah dawurs. Akhirnya donga kula ten mriku mboten nate dijaluki donga. Wong MC-ne nek pidato mesti ngomong mesti mau idho hasanah ngoten tok, mboten beserta doanya. Mergo konangan ora mandi wis. Ketika Nabi Musa salat istisqa itu terjadi hujan lebat. Sahabatnya Nabi Musa bertanya, matur teng Nabi Musa, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, al-matar yunzil al-matar yumbitul usba wal kalla." Hujan kayak begini bisa menumbuhkan rerumputan dan dedaunan. Loh kok Nabi Musa muni na'am, itu Allah bilang Musa gak duwe adab. Loh yang menumbuhkan itu aku, Allah, dudu udan. Padahal apa yang dijawab oleh Musa itu wajar untuk kita. Makanya awake dhewe kan wala udan iki, Masya Allah tandurannya seger, aman Pak. Kenapa? Mergo pancen gak pate diserengi Gusti Allah niku ana enake, aman. Tapi kalau yang mengatakan itu Nabi Musa ditegur oleh Allah. Akhirnya nopo? Jagung niku tumbuh dengan aneh. Jadi jagung niku wonten napa? Boten wonten godhonge, nanging tumbuh buahnya ora ana klobote, ning ana rambute. Niki lah aneh. Sampai Nabi Musa ngomong takok, "Gusti, napa niki produk enggal?" Ya ora, Musa iku ya produk lawas ya biasane niku. Tapi kok ngeten? Apa kata Allah? Ajmi ummatan. Umatku sampean kumpulno, anihtatibu, suruh mencari napa namine kayu-kayu bakar. Begitu kayu numpuk, apa kata Allah? Bakar kayu itu. Setelah dibakar, Allah perintahkan. Cara sakniki, Musa ambil jagung 2 kilo, uncalno ning geni. Apinya padam, jagung tumbuh dengan normal. Artinya apa? Allah ingin memberikan adab, pelajaran adab kepada Musa bahwa yang menumbuhkan jagung itu bukan hujan, tapi saya. Makanya pendidikan di pesantren itu beda dengan non pesantren. Non pesantren. Di pesantren anak nakal itu tidak jamaah, niku jenenge nakal. Tapi nak di luar pesantren gelem salat tok niku lho, subuh jam 7 niku tesih saleh, Pak. Subuh jam 7 tesih saleh. Tapi anu, Bah, anak kula niki mboten nate medal, tapi HP-nan. Teng pondok mriki angsal HP ya. Angsal HP teng mriki. Sami kali pondok kula. Lho anak di luar itu pegang HP asal nggak kemana-mana itu soleh. Tapi di pondok pesantren itu standar moralnya di atas rata. Makanya anak pondok kok kena kasus mesti viral. Kenapa? Karena arang-arang. Tapi kalau bukan pondok tidak lagi berita, Pak.
Tidak lagi berita. Kalau tadi Bu Camat mengeluhkan ada perkawinan dini, insya Allah bukan dari pesantren. Kalau ada pesantren ya sedikit lah. Bukan dari pesantren. Kalau sering ngaji Pak, injeng bau nggih ngaos. Tenggene Mapolres Jombang Kemis pagi. Di Kaltara kalih saking Wakapolda. Niku dia selalu memuji pesantren. Bahkan dia mengambil kalau ada lulusan pesantren dia bisa baca kitab, bisa ngaji, itu bisa dijamin akan dipermudah masuk di kepolisian. Coba, lu polisi lo ngandel kok ono wali murid gak patek ngandel iki lak ya kualat toh. Demikian pula di tentara, Pak. Demikian di tentara. Coba Yai carikan saya, kan di telepon, carikan ada anak santri yang hafal Quran, dia bisa ngimami, bisa ngaji. Saya uruskan semuanya sampai dia jadi poluan. Coba ini kan luar biasa kepercayaan kepada pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu memang peradaban tertua di Indonesia dari sisi ilmu pengetahuan. Mulai dari Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim mendirikan pondok pesantren. Dia memberi nama pondok pesantren. Sholat diganti kata sembahyang. Musola diganti langgar. Karena dekat dengan kata sanggar, tempat tari. Sholat diganti dengan sembahyang. Untuk mempermudah mereka. Dinamakan pondok pesantren funduk, artinya penginapan. Dari bahasa Arab, pesantren dari kata syantra. Syantra adalah makhluk suci yang boleh menafsirkan kitab Rigveda, Atharvaveda, dan kitab Samaveda. Maka pesantren dianggap sebagai tempat suci. Ya, tempat suci. Lari pondok nih, saat ini trilogi pendidikan itu sudah mulai dikritik oleh pakar pendidikan. Apa yang bisa dijamin? Sekolahan murni? Tidak. Karena di sekolah itu bukan hanya ada jam sekolah, tetapi ada jam kosong. Lah niki lho, jam kosong niku jam sing favorit, Pak. Lah bukan gurune kosong niku was favorit banget nih. Ada jam istirahat. Makanya rata-rata lari niku dadak kecekel polisi mergo mengdem wong pitu. Itu rata-rata dia kalau dari sekolah itu satu sekolah. Sekolahnya mengajarkan kebaikan, tapi mereka membentuk komunitas pada jam-jam tertentu, terutama jam kosong. Ya. Makanya dulu ada kasus di luar Jawa, pemerkosaan sampai mati, itu kasus 14 orang, itu 8 dari mereka satu sekolah. Ya. Kenapa? Karena sekolahan itu mulai pagi sampai jam 2 atau jam setengah 4, selesai itu siapa yang mau ngajar? Tidak ada. Sebaik apapun sekolah mengajarkan kebaikan, mereka setelah sekolah lepas di masyarakat. Lah masyarakat orang kena tinggal contoh, termasuk keluarga. Makanya sak pinter-pinter kiai, anaknya mesti mondok ya. Jadi anak kula niku mondok. Anak kiai kono mondok teng kula, mondok. Kenapa di pondokno? Supaya mboten konangan, ngoten mawon. Anak saya setiap kelas 6 harus mondok. Sebelum mondok saya wajibkan hafal Quran dulu. Ini bahan pertama. Setelah itu dia harus mondok. 2 tahun, 1 tahun hafal mondok. Harus mondok di salaf. Wes kowe ora usah golek ijazah ora bawa kowe golek pinter, kudu pinter ngaji. Wes ngoten. Dasarmu 1, kamu hafal banyak Quran, banyak hafal hadis sudah. Ya. Kenapa? Nak ning omah konangan. Mergo wong ning omah niku lak nggih ngoten to. Ning omah niku nggih ngoten lah. Artinya ning ngoten niku jangankan ulama, Nabi saja istrinya niku kolo-kolo wani. Kenapa? Karena memang sudah ketahuan kemanusiaannya. Makanya ada ungkapan tidak ada jenderal di depan istri. Leres, Pak. Dan tidak ada kapolsek di depan istri. Kapolsek hanya ada di depan orang sekecamatan, kecuali istri. Begitu pula anak. Kula mboten nyinggung Bu Camat mboten, Bu. Lho ana kiai pinter ngaji dirungokno ning omah amuk bojone ya kelenga-kelenga lho Pak. Oh tidak ada dan ramil Pak di hadapan istri itu. Tidak ada jenderal di depan istri. Begitu pula karena anak melihat keseharian orang tuanya itu ketaatannya menjadi berubah. Makanya keluarga tidak ada yang bisa memberikan contoh. Kula contoh akan rumiyin, nek wonten lare kok nyolong pelem diwedeno bapake lak wedi. Sakniki wis ora wedi.
Nyolong pelem, mudun emoh, gak mudun tak kandhano bapakmu. Saiki lak jawab kandhakno. Bapak ning dhuwur kula nggo kresek. Mergo bapake luwih nemen, Pak. Indonesia ini penduduknya 273 juta sekitar itu. HP-nya berapa? 500 juta lebih. Satu orang bisa punya HP 2, punya HP 3. Sampai ada kritik di Indonesia itu yang mencintai HP bukan hanya manusia. Kabari demit ya seneng HP, kabari. Tapi demit Indonesia. Niki wonten cerita, niki kritik saja niki. Cerita penjaga makam jam 12 malam ana wong wadok putih klambine putih, kudunge putih. Penjaga makamnya kan mikir, iki wong apa sundel? Iki wong apa kuntil? Barang dicedheki dadak wong. Alhamdulillah kata penjaga makamnya. Alhamdulillah ternyata wong. Akhirnya ditegur, Mbak. Dalu-dalu kok ning gone kuburan lha apa to, Mbak? Ngapunten, Pak. Kula WA-WA-anan kali kanca kula. Lho WA-WA-anan ya WA-WA-anan kenapa di atas kuburan? Ngapunten, Pak. Teng Lebet mboten wonten sinyal. Akhirnya kula medal. Akhirnya penjaga makam niku mblayu, ternyata iki demit golek sinyal. Apalagi di masyarakat, di mana? Maka sekarang di pesantren, diajarkan kitab-kitab klasik, diajarkan namanya keberkahan, diajarkan namanya al-akhlakul karimah. Karena ilmu niku manfaatnya nggih gede lah. Awake iso ngaji ngeten iki lak mergo ilmu. Siapa yang menemukan bola lampu? Niki jasanipun Thomas Edison. Jadi Thomas Edison menemukan bola lampu. Dulu yang berjasa namanya Dr. Petrolmax. Petrolmax itu yang menemukan Petromax. Sing ngunangi namanya Petromax nggih. Niku penemunya adalah Petrolmax. Karena dia orang pandai, walaupun non muslim bermanfaat, Pak. Ya. Ilmu adoh iso dadi cedek karena ada pesawat. Siapa penemu pesawat? Tenaga piston pertama penemunya adalah Great Brothers. Great Brothers menemukan tenaga piston, lahirlah pesawat. Oh, luar biasa ini. Ini ilmu, Pak. Jadi yang jauh jadi dekat, yang gelap jadi terang. Itu karena berkah ilmu. Tapi ulama mengatakan la khaira asyadda fi khairihi minal ilmi wala syarra asyadda fi syarrihi minal ilmi. Tidak ada kebaikan melebihi kebaikan yang didasari dengan ilmu, tidak ada keburukan melebihi keburukan yang didasari dengan ilmu. Wong niku nak kelakuane elek, duwe ilmu niku sing dipuyengno niki tiyang kathah. Makanya sing bingungno wong, niku rata-rata wong pinter. Mergo wong bodoh ora iso bingungno wong, mergo bingung karepe dhewe. Wong bingung kok ora iso mikir apa-apa, bingung karepe dhewe lolok ngoten. Makanya diantisipasi oleh para ulama, al-ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu itu bisa bermanfaat untuk kamu, ilmu bisa menghancurkan hidup. Kenapa? Ada dua cerita, saya sampaikan satu saja. Nabi Isa alaihissalam niku duwe murid. Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Jadi orang mati dihidupkan biidznillah, orang mati dihidupkan, binatang mati hidup. Duwe santri. Santri niki matur, "Yai, kula nyuwun ijazah." Ijazah apa, Nak? Iso nguripno wong mati. Aja sik nah, wong kowe urung wayahe. Oh sampun Yai, wong kula mondok ya no ya ini pun dados tiyang pinter mosok dereng wayahe. Ya wis sampean tak ulang ya. Tapi aja mbok nggo sombong ya. Nggih mboten Yai. Astagfirullah, mboten Yai. Saestu diwarai kali Nabi Isa. Saya tidak tahu doanya ini apa, nggih. Corongno bim salah bim. Ketika diajarkan pertama, orang ini khusyuk. Alumni anyaran, biasanya kita sergap soal kiai ini, mergo saya anyar. Begitu dia turun,
Dia dapati ada 2 anak berebut seekor burung. Niki sitoke bateng dase pedot nangis, Pak. Lihat yang niki bantu namanya Jagun. Kalau tidak salah Jagun dalam tafsirnya itu Jagun. Jagun ini bantu, wis ora usah nangis nak, wis tak dongakno bim salah bim. Burung bisa hidup lagi. Anak ini cerita ke orang tuanya. Ngomong, akhirnya ngomong tersebar kabar. Timbul rasa ujub pada diri Jagun. Akhirnya nopo? Ono kodok mati bim salah bim, ono tekek mati bim salah bim, kucing mati bim salah bim, kirik mati bim. Pokoknya di bim kabeh supaya hebat. Maka tersiar kabar bahwa Jagun itu lebih hebat dari kiainya. Nabi Isa punya mukjizat itu bukan untuk atraktif, tapi dia muridnya dipakai sulapan, Pak. Jadi terus niki dikarcisno. Apa yang terjadi? Jagun bikin pengumuman. Jangankan hanya tekek, kucing, besok semuanya ayo ke hutan. Saya akan hidupkan semua binatang yang ada di hutan. Loh ternyata Pak, ulo sak grugu bim salah bim urip. Nggih. Napa namine ana macan bim salah bim urip, singa bim salah bim urip, barang urip wong suwe mati urip lesu, Pak. Nalika lesu gak ana sing dipangan, sing ana jagon. Akhirnya jagon ini dimakan, dietet-etet oleh hasil kreativitas kecerdasannya. Berapa banyak di Indonesia orang pinter berdasi, megang jabatan, wa akhiru da'wahum rompi orangnya. Berapa banyak orang pandai yang dimakan oleh ilmunya. Ini perlunya ada akhlak. Mergo manusa niku wong pinter ngomong berarti pinter nglakoni. Niku jawabane simpel, embel. Ya jal Bu aku pengen roh sampean ketok ya melek kabeh ning kok meneng. Ketoke nek wong pinter pidato berarti pinter nglakoni. Kok ora muni embel ya? Nek embel niku napa? Embel ora ngandel niku napa, Bu? Napa? Blegedes. Wis, saiki mboten Bapak Ibu mawon. Sing jawab blegedes tak dongakno minggu ngarep rezekimu lancar. Yo, nek rezeki ya amine kompak nggih. Nek didongakno rezeki amine kompak. Nek wong pinter pidato berarti pinter ngamalno. Kok ora muni blegedes ku gitu. Napa? Wis ngeten-ngeten. Ibu-ibu nek wis mbrukut oleh kudungan berarti anti nyelatunan. Kalau ada gadis wis rapet oleh jilbaban berarti anti pacaran. Orang yang percaya dengan hari hisab, hari perhitungan belum tentu mampu melahirkan sikap oposisi terhadap keserakahan. Percaya karo hisab, percaya geragas jalan, Pak. Ya. Karena hidup kita memang seolah-olah. Makanya perlunya at-tadib, sebuah pembelajaran yang lahir dari kulino. Itu namanya at-tadib, pembelajaran lahir dari kulino. Di pondok ini misalnya anak sekolah formal di SMP mau di SMA wonten SMK misalnya, setelah keluar dia diniyah. Kapan dia berpikir yang macam-macam? Setelah diniyah jamaahnya wajib, setelah itu ngaji kitab sama kiainya, besok lagi ada tugas sekolah, dia ada punya tugas lain ya. Maka kalau di pondok saya atur begini ya, untuk supaya maju, anak santri saya wajib berbahasa Inggris, tapi bahasa Arab boten, karena bahasa Arab dari kitabnya, dari kitabnya ngaji. Okay? Kalau sampai kerjasama dari kampung Inggris yang ada di Pari, semua santri saya wajib berbahasa Inggris, ngomong sehari-hari. Tapi nama nih kitab tetap utawi ikiku mengkono. Mergo wong pesantren niku kitab wis tulisane cilik-cilik, niku bisa dicilik noneh. Nggih napa nggih? Jenenge maknani. Tulisannya kitab nulis alhamdulillah cilik ini saya kayak utawi
utawi sekei puji cuwili. Wis Arab dicilikno. Mangkane sampai wonten kiai mulang kacamatane wis rada mblerek, kitabe cuwilik-cilik macane ora jelas. Wal ibilu utawi untu. Santrine kan duwe makna, ngomong unta yai. Lah ya unta tapi duwe untu. Kiyaine kan mau kalah kok. Wal jaradu lan lawang walang yai. Lah ya walang sing mlebu kok. Jadi karena memang bahasa mukjizat itu aneh. Dia dibawa, kalau orang baca kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, sekarang nggak bisa baca. Kenapa? Ditulis dengan Jawa kuno, Sanskerta. Tidak bisa Jawa. Ya. Adalah bahasa Sanskerta yang sekarang masih kita umumkan, misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya lagi ada sebutan wanita. Makanya presiden-presiden dulu Pak Karno sama Pak Harto itu wedi dengan kata perempuan. Makanya nopo-nopo diganti wanita. Jadi Kongres Perempuan Indonesia menjadi Kongres Wanita Indonesia. Mergo nopo presiden-presiden itu takut dengan kata perempuan. Mergo perempuan itu lambang dari keberanian untuk melawan. Mergo perempuan dari kata empu diawali per, diakhiri an menjadi perempuan. Dan empu itu lambang kesaktian. Pembikin keris yang hebat namanya Empu Gandring. Gitu? Ada Empu Prapanca, ada Empu Sendok. Jadi empu, makanya dari perempuan niku wedi akhirnya dirubah menjadi wanita. Karena wanita dari bahasa Sanskerta namanya vanita. Apa artinya vanita? Orang yang diharapkan. Jadi biar tampak kelembutannya sebut saja wanita, jangan perempuan. Mergo perempuanku medeni wong. Tapi kalau bahasa Arab sampai sekarang masih selalu lestari. Orang sini kalau mendengar bahasa Arab tidak akan aneh. Ada kiai berdoa pakai bahasa Arab, semuanya amin, walaupun rata-rata nggak paham apa isinya. Gini apa gini? Pokoknya kiai donga Rabbana hablana amin. Apa kan gak eruh aku. Kenapa? Karena menggunakan bahasa Arab. Maka akan lestari sampai hari kiamat itu bahasa Arab. Kalau pondok ini lestari berkahnya sampai kiamat. Kalau pondok ini lestari sampai kiamat, demi Allah saya tidak percaya. Karena selama ada pondok tidak mungkin kiamat. Mergo kiamat niku nek ora ana ngaji, ora ana aldan, wis ora ana kiai, niku nembe kiamat. Maka berkahnya yang sampai hari kiamat. Makanya sampai ana guru SD nerangno, wah, Masya Allah, kalau hari kiamat gunung-gunung meledos, langit-langit andlok, srengenge dibanting, laut ditumpahkan. Ngeniku bocah takon, sekolah libur napa mboten Bu? Pancen bocah SD diceritani kiamat, pertanyaannya malah perai napa mboten sekolah. Para ingkang kula mulyakaken, maka bebinau para santri karena di sini ada konsep yang disebut dengan teaching by using pen. Tetapi ada konsep yang disebut dengan alamal insana malam ya'lam, itu namanya keberkahan. Makanya Mbah Yai niki Ustadz niki mulang. Sampeyan mulang nopo? Misalnya dari jurumiyah, diulang gurunya, gurunya dari gurunya. Kalau diurut nasabnya sampai kepada Rasulullah. Ada Mbah Yai ngajar ini, dina urut nasabnya sampai di mana? Sampai Rasulullah. Ya. Karena apa? Karena ilmu agama tidak murni pada bidang saintifik, tetapi banyak yang non saintifik. Maka kalau guru mengajar ilmunya dari gurunya, dari muallifnya, dari tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat, dari nabi dari Jibril dari Allah. Maka ilmu yang ada di pondok, walaupun anaknya masih belum pinter, ojo dienyek. Sebab ilmu pesantren adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga sedaya wali santri mlebu swarga. Pokoknya syaratnya ora telat bayar SPP. Ngoten mawon lah. Mergo wali niku ana loro, ana wali niku wedine karo Allah, ana wali wedine karo SPP dan daftar. Niku wali murid karo waliullah, bedane ten mriku. Oke.
Bocah sing mondok dijamin kali Allah, man ta'allamal Qur'an wastadhara. Istidhar itu maknanya menampakkan belajar ilmu pesantren, ya fikih, usul fikih, nahwu ini gue ya. Adkhalallahu al-jannah, pasti Allah menjamin masuk surga. Ya. Wa syaffa'a fi asyratin min ahli wajabat lahumun nar, dan dia punya tiket kuota 10 orang yang keluarganya wajib masuk neraka itu bisa masuk surga karena tiket anak ini, tiket santri. Jadi santri sing kita yang gedebes nih lho Pak nggih. Niku duwe tiket 10. 10. Tiketnya 10, punya kuota. Mangkane santri niku nek badhe mondok niku aja mok njaluk sangu wong tuane, mara ning mbok dene, mara ning Pak Like, kandhani Pak Lik aku duwe kuota. Mlebu swarga sampean mau furoda atau reguler. Niki jaminan dari Allah. Karena apa? Karena memang dari Rasulullah yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah turun kepada para wali, turun sampai sekarang di Indonesia. Maka kata Bu Camat tadi, kita tetap untuk waspada karena bentengnya pesantren, mereka tahu kekuatan pesantren itu membikin pondok pesantren, tetapi tidak mau membikin Pancasila dan tidak mau menghormat bendera merah putih. Ini bahaya sekali. Dan itu tidak ajaran pesantren yang asli. Pesantren sing asli itu setahap demi setahap dan kehidupannya menyatu dengan masyarakat. Tapi ono pondok ucuk-ucuk langsung dadi. Iki danane kondi. Santrine gak ono tapi nekakno kok jaba, Pak. Mentransfer dari Jawa Barat, datangkan di situ. Lagi santri apa modelnya itu? Dan fatalnya mereka adalah diajarkan diantaranya ada koyok tidak boleh menghormati apa? Bendera merah putih. Padahal NU dari dulu bahkan Babi Syamsuri, buyutnya istri saya mengatakan mencium bendera merah putih boleh disamakan dengan mencium tabut karena yang dilihat adalah nilainya. Kudungmu regane 2 juta, mbok suwei gak masalah. Tapi nek bendera merah putih regane 30.000, sampean ide-ide urusan karo Pak Kapolsek kowe. Bukan soal harga, tapi pada diji nilai. Makanya muga-muga mawon pondok niki keberkahane lestari saestu nggih untuk membentengi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pesantren yang lahir berbanyak tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh internasional. Gus Dur setiap ceramah di mana-mana termasuk di Oxford University yang ada di Inggris lalu mengatakan, dibacakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, alumni dari pondok pesantren. Dia sebutkan pondok pesantren Tegalrejo, Magelang. Pondoknya disebutkan sampai orang penasaran bagaimana pondok melahirkan orang kayak Abdurrahman Wahid datang ke Indonesia. Barang urus santri yo gumun, ini kok yo dadi wong gede-gede. Coba. Maka ketika Gus Dur diundang sebagai presiden WCRP, dia ceramah dan moderatornya adalah siapa? Mantan Perdana Menteri Inggris, sinten namanya Margaret Thatcher. Itu Gus Dur menyampaikan sebagai keynote speak, sebagai pidato pembuka, barang pidato ditanggapi oleh guru besar dari Israel. Gus Dur menanggapi kesuwen mengeluarkan jurus pesantren. Ngopo? Turu. Ngantuk Gus Dur sampai suaranya mlebu ning mik. Saking payahnya. Ketika menanggapi selesai, dia belum bangun, akhirnya di sikile disaduk. Yang cerita saya ini wartawan yang mengikuti Gus Dur. Gus Dur tangguh. Begitu bangun, semua yang disampaikan oleh guru besar dari Israel digaris bawahi semua. Sampai akhirnya mereka mengatakan mahada basyara in hada illa malakun karim. Gus Dur gak menuso. Ya Allah, turun ison jawab. Mangkene wonten tiyang NU wali santri ngaji kok turu, jarno gak apa-apa. Ketoke turu tapi asline belas ora paham. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mekaten ingkang saged kula aturaken akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isek ngandel karo dongaku kowe.
Sone kok suarane bluwayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbuna arsyil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakul la haula wa la quwwata illa billah. Na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabba. Anta khidum binasiyatina rabbana ala siratim mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa auladana wa zurriyyatina wa tullabana wa talibatina wa jami' ummatina wa santrina mutakhriji ma'ahidina wa jama'atina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma nas'aluka al khaira kulla ajila wa ajila ma'alimna wa lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma'alimna wa lam na'lam. Allahumma nas'aluka bi khairi ma sa'ala bi nabiyyika wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bi nabiyyika wa rasuluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala niyatin khalisah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.